Dugaan kasus penganiayaan Saudara Agus Cahyono terhadap Saudara NRC sudah hampir 3 bulan berjalan hukum. Namun, sampai saat ini tidak ada kejelasan hukum. Kita menduga, adakah permainan hukum dan pasal yang ada di dalamnya? Hari ini, mari kita simak liputannya. Hari ini kita sudah hadirkan Saudara Agus Cahyono. Nanti kita akan saksikan kesaksian beliau. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita ikuti terus. Selamat siang Bapak Agus. Selamat siang, Ya, Mas. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, Bapak Agus, ini dengar-dengar katanya pada tanggal 7 Maret kemarin Bapak dilaporkan oleh NRC terkait dugaan kasus penganiayaan ke pihak Polres Tulungagung. Bagaimana Pak itu cerita awalnya Pak? Awalnya kita ketemu di jalan waktu itu, Mas. Saya ingat sekali pada waktu itu hari Jumat pagi. Saya mau arah ke barat, sedangkan si pelapor itu mau jemput anaknya ke Desa Bodirjo. Kita ketemu di jalan, akhirnya kita berhenti di rumah saudara Agus itu, tapi kita di luarnya, di pinggir jalan. Kita sempat cekcok mulut sesaat, setelah itu dilerai sama warga sekitar. Akhirnya saya mau melanjutkan perjalanan saya ke arah barat, sedangkan si pelapor itu mau menjemput anaknya ke arah timur. Nah, ke arah timur itu si pelapor itu ajakan dia itu seolah menantang saya dengan yang sangat kasar sekali. Jadi akhirnya saya mengikuti sampai ke MI di tempat kejadian itu, di MI Bodirjo. Nah, di situ kita cekcok mulut saja, tidak ada sampai perkelahian atau pemukulan, sama sekali tidak ada. Baik, Bapak Agus, kan Anda bilang itu Anda diejek dan ditantang oleh Saudara NRC. Nah, itu apakah sebelumnya memang ada kasus sebelum terjadi dugaan penganiayaan tersebut? Ada, Mas. Ya, itu cukup saya saja yang tahu masalah sebelumnya. Cuma ya itu tadi, dia itu seolah memprovokasi saya, memancing-mancing emosi saya. Dia mau ke timur menjemput anaknya dengan bahasa yang sangat, menurut saya memang sangat kasar sekali, dengan ucapan yo gitu, ucapannya seperti itu, sama naiknya motor itu sambil ya gitulah memprovokasi saya pokoknya, sambil kayak di blare-blare gitu motornya. Akhirnya saya mengikuti arah dia sampai di MI yang saya sampaikan tadi. Berarti di situ Pak Agus sendiri yang mengejar Saudara NRC sampai di lokasi samping MI Bodirjo ya Pak? Jadi saya tidak mengikuti, Mas. Tidak mengejar, cuma saya mengikuti. Kan dia itu waktu ke timur, arah ke timur menjemput anaknya itu kan dengan bahasa yang menantang, dengan ucapannya sangat kasar. Jadi saya mengikuti dia sampai ke MI yang saya sampaikan tadi. Bapak Agus, Iya. Anda yakin apakah pada saat itu di lokasi samping MI Bodirjo itu Anda benar-benar tidak melakukan pemukulan ataupun kekerasan terhadap Saudara NRC? Tidak sama sekali. Di situ saya tidak turun dari motor, sedangkan si pelapor itu ya tidak turun ke motor. Kita hanya cekcok mulut, ya cuma oyok-oyokan gitu aja, tapi di situ tidak ada perkelahian, tidak ada pemukulan. Kalau toh mungkin pihak pelapor itu ada bukti visum, saya ingin tahu bukti visum apa yang dia pakai untuk alat lapor untuk saya itu. Saya heran, kok diterima bentuk laporan itu seperti apa, atau hasil visumnya itu seperti apa. Sedangkan saksi-saksi yang melerai saya maupun guru-guru yang waktu itu melihat di CCTV juga menyampaikan saksi dia waktu dia menyaksikan di CCTV juga ada di situ. Jadi saya heran, sekaligus saya ingin tahu bentuk visum seperti apa sehingga laporan dia itu diterima. Baik, dari laporan tersebut, Anda kan dilaporkan sejak tanggal 7 Maret 2025. Iya.
Sudah dipanggil di Polres Tulungagung untuk dimintai kesaksian itu Anda sudah berapa kali, Pak? Saya memenuhi panggilan 2 kali. Pertama, tanggal 20 April jam 11 jadwal penyidikan saya untuk dengan panggilan resmi. Sedangkan yang kedua tanggal 22 April jam 11 juga, tapi waktu itu kalau nggak salah hari Rabu, yang pertama itu hari Minggu. Panggilan pertama hari Minggu dengan undangan resmi dari pihak Kepolisian Daerah Tulungagung. Yang kedua tanggal 22 April, kalau tidak salah hari Rabu jam 11, tapi hanya lewat WA, dan itu tidak di ruang penyidik, hanya di luar. Jadi yang disampaikan baik penyidik maupun Bapak Kanit, dia menyampaikan bahwa pihak pelapor itu intinya minta mediasi atau damai. Nah, sedangkan saya sebagai terlapor, saya ingin tahu alurnya itu sampai di mana. Orang yang melaporkan dia kok justru dia yang minta damai, minta mediasi, atau apa mungkin dia mau meminta sesuatu dari saya. Sedangkan saya ingin tahu prosedur gimana, saya ikuti arahnya pihak pelapor itu. Sekaligus saya juga sampaikan lagi, saya ingin tahu visum seperti apa yang untuk alat lapor saya itu. Jadi kan sudah dipanggil sekitar 2 kali, Pak, ya? Iya. Di situ pada saat pemanggilan, apakah dari pihak penyidik itu tidak memberitahu Anda apa yang divisumkan dari pihak pelapor, terus bukti-buktinya dia itu yang luka di mana, itu apakah Anda tidak mengetahui, Pak? Waktu penyidikan pertama itu saya tanya bentuk visumnya seperti apa, tidak, itu untuk di rahasia penyidik katanya gitu. Nah, lalu saya tanya ke salah satu penyidik, mohon maaf Mas, saya mau tanya, yang menerima laporan waktu si pelapor itu lapor ke sini siapa? Saya. Itu jawaban si salah satu penyidik. Ya. Berarti Anda yang menerima laporan? Iya. Berarti Anda tahu si pelapor itu tahu ada luka apa tidak waktu si pelapor itu melapor ke Anda? Tidak ada sama sekali. Itu jawaban salah satu penyidik yang menyidik saya. Tapi anehnya begini, Pak Agus. Dalam suatu laporan itu kan pasti harus ada sebab akibat yang ditimbulkan adanya dugaan penganiayaan ini, ya, Pak Agus. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa dari pihak penyidik itu tidak menyatakan ke Anda kenapa terjadinya penganiayaan ini, sebabnya itu apa, apakah itu ditanyakan? Awalnya tidak ditanyakan. Setelah ya mungkin pihak penyidik juga bingung pertanyaannya, akhirnya saya ceritakan kronologinya. Tapi ya untuk kali ini, untuk acara saat ini cukup saya sampaikan memang ada kasus sekarang inilah, istilahnya persingkulan gitu aja lah. Memang awalnya di situ. Tapi sebenarnya itu sudah tidak saya ungkit, Mas. Sebenarnya saya sudah saya tutup rapat-rapat. Tapi setelah yang sebelum terjadi kejadian di tragedi di MI Podirjo itu, lebih dari 1 tahun itu saya bertahan. Setiap ketemu itu si pelapor itu memprovokasi saya, seolah-olah saya itu memancing emosi saya gitu. Iya. Terus sempat telepon di messenger saya, sampai saya tidak pakai media sosial, sampai segitunya saya, Mas. Soalnya apa? Saya ingin menenangkan diri saya ingin ya menjaga emosi saya. Tapi ya itu, setiap ketemu terus selalu memancing-mancing emosi saya, sampai akhirnya ya kejadian itu. Meskipun kejadian di situ sama sekali tidak ada perkelahian maupun pemukulan di situ. Dari laporan tersebut,
itu kan Anda dikenakan pasal 351 tentang penganiayaan ya Pak Agus. Iya, betul. Nah, di situ kan penganiayaan dalam unsur penganiayaan yang berat. Betul, betul. Nah, pasti kan di situ saudara terlapor pada saat melaporkan ke pihak Reskrim Polres Tulungagung, pasti ada bekas luka yang membekas. Nah, kenapa di situ pihak penyidik yang katanya Anda tadi tidak ada bekas luka sama sekali? Nah, di situ Mas, yang menimbulkan banyak pertanyaan baik dari tim saya, dari masyarakat yang melihat kasus saya ini, yang melihat baik dari media sosial maupun media cetak. Pasal yang dikenakan saya itu kan sangat luar biasa beratnya. Pasal 351 penganiayaan, seolah saya ini sudah pelaku kriminal. Sedangkan saya yang sebagai terlapor, memang di situ tidak ada sama sekali sampai saya memukul atau yang lainnya, tidak ada. Sedangkan si pihak saya sampaikan tadi, salah satu penyidik yang waktu itu menyidik saya juga menyampaikan di situ memang tidak ada bekas luka sama sekali. Yang saya heran itu mestinya, setahu saya meskipun saya orang awam, orang masyarakat bawah, 351 itu kan yang Anda sampaikan tadi Mas, itu kan sudah berat sekali, itu penganiayaan berat. Minimal dia mukanya mesti, ya paling ora mulutnya sudah robek, jahitan dan lain sebagainya. Sedangkan itu pihak pelapor, baik salah satu salah satu penyidik dan saya sendiri sebagai terlapor, memang saya berani bersumpah apapun, memang di situ tidak ada pemukulan sama sekali dan tidak ada perkelahian sama sekali. Makanya saya ingin terus tahu bentuk laporan seperti apa, bentuk visum seperti apa sehingga laporan dia diterima. Cuma itu yang baik saya maupun tim-tim saya yang terus mengawal kasus saya ini sampai kapanpun terus dikawal. Dari hitungan kita Pak Agus ya. Iya. Dari pelaporan NRC ke Anda itu kan sudah berjalan hampir kurang lebih 3 bulan, ya, iya, sejak tanggal 7 Maret itu ya. Iya. Nah, itu kan prosesnya kalau kita dengar itu kan masih dalam proses lidik. Terus bagaimana tanggapan Anda itu Pak? Setelah penyelidikan pertama dan kedua, baik saya, pengacara kuasa hukum saya, tim saya, sering menanyakan baik kepada Bapak Kanit maupun penyidik saya. Itu setelah panggilan kedua itu katanya semua saksi sudah dipanggil. Itu Mas ya. Iya. Nah, terus hampir 2 bulan sering saya juga menanyakan, kuasa hukum saya menanyakan, tim-tim saya yang lain juga menanyakan. Katanya masih lidik, bahasanya masih lidik Mas. Ya gitu, bahasanya Bapak Kanit, masih lidik Mas, masih lidik Mas, masih lidik Mas. Tetap gitu. Nah, setelah hampir 2 bulan, saya menanyakan, kuasa hukum menanyakan, tim-tim saya yang lain menanyakan kepada Bapak Kanit. Jawabannya sudah beda lagi. Jawabannya pihak pelapor masih mencari saksi. Berarti masih ada saksi-saksi lagi yang dicari Pak ya? Saya belum tahu. Padahal waktu saya disidik itu, di BAP kan saya baca, sudah saya tanda tangani bahwa pihak pelapor itu ada yang TKP pertama ada 2 saksinya, saudara Agus sama saudara Nur. Di TKP 2 Bapak Kepala Desa Podorejo. Sedangkan di TKP ketiga itu di MI Podorejo justru pihak pelapor itu tidak punya saksi. Nah, untuk alat bukti melaporkan itu apa? Sedangkan di TKP di kejadian itu di MI itu pihak pelapor tidak punya saksi. Untuk melengkapi laporan dia itu apa? Saya heran ini. Memang saya heran. Nah, makanya saya sebagai masyarakat kecil, sebagai warga biasa, janganlah hukum ini dipermainkan seolah-olah runcing di bawah sedangkan tumpul di atas. Jangan gitu. Ini negara hukum. Ini kasus saya seperti ini. Belum kasus-kasus saudara-saudara saya yang lain di luar sana, masih banyak lagi yang kasusnya mungkin serupa seperti saya. Jadi jangan main-main lah dengan hukum.
terutama yaitu yang menangani kasus saya ini sudah sangat terganggu, baik psikologi saya sebagai terlapor maupun anak-anak saya yang masih sekolah. Mas sendiri bisa bayangkan, sudah hampir 3 bulan kasus saya ini menggantung, belum ada titik terangnya. Sedangkan saya mau bekerja, mau aktivitas sangat terganggu. Sedangkan anak saya sekolah malu sama teman-teman di sekolahannya, belum malu sama saudara atau tetangga sekitar. Dia bisa bayangkan seperti apa hukum ini kok dipermainkan. Saya yang menjadi korban ini, Mas. Baik Pak, apa harapan Anda sekarang Pak kepada aparatur penegak hukum khususnya Polres Tulungagung sendiri Pak, terkait adanya dugaan kasus penganiayaan yang Anda alami sampai sekarang ini Pak? Ya sebenarnya gini Mas, ya bukannya saya pesimis dengan hukum khususnya di Resort Tulungagung ini. Cuma kalau kasus saya seperti ini, menggantung seperti ini, ya mungkin jangan saja yang sudah tim saya, mungkin ya ke Propam Jatim, kalau memang di Polres Tulungagung tidak ada sama sekali titik terang, langsung ke Polda. Ini sudah koordinasi sama tim saya, ya sudah hampir 3 bulan, sedangkan jenengan juga tahu menggantung seperti sini saat ini, dan saya yang sangat dikorbankan. Jadi intinya dari Bapak Agus sendiri kan berharap hukum yang ada di negara kita ini khususnya Polres Tulungagung agar bisa menegakkan hukum yang setegak-setegaknya gitu Pak ya. Betul, betul. Baik Pak Agus, terima kasih atas waktunya. Semoga kasus Anda segera menemui titik terang Pak ya. Iya, sama-sama. Saya minta doanya semoga kasus saya ini cepat selesai. Kasihan anak saya, ya sudah menanggung malu sama teman-teman Mas. Saya mohon doanya mudah-mudahan cepat selesai Mas ya. Siap, siap.